Selamat pagi Bapak Arianto sebagai Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, serta para siswa. Berkah dalam. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini Jumat 27 Agustus 2021 diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk direnungkan, Santa Monica adalah ibu Santo Agustinus. Ibu rumah tangga ini tekun berdoa dengan cucuran air mata demi pertobatan si anak berandal, Agustinus. Doanya terkabul setelah 20 tahun berjuang dan berdoa siang dan malam. Agustinus pun bertobat dan akhirnya menjadi orang kudus besar dalam gereja. Teladan Santa Monica telah banyak diikuti oleh para ibu rumah tangga. Mereka tekun berdoa bagi anak-anaknya. Kekuatan kita seringkali ditopang oleh doa ibu kita yang penuh iman. Kita bisa membayangkan betapa sedihnya seorang ibu yang sudah janda dan ditinggal mati anak laki-laki semata wayangnya. Kurang lebih sama dengan kesedihan Monica, karena Agustinus, anak lelaki yang begitu dibangga-banggakan, telah mati iman dan moralnya. Kecemerlangan intelektualnya berbanding terbalik dengan kehidupan iman dan moralnya. Namun sungguh beruntung, kedua anak muda ini
pemuda Naim dan Agustinus masing-masing mempunyai ibu yang sungguh beriman, yang dengan terus-menerus berdoa sambil mengucurkan air matanya. Bagi Tuhan itu sudah cukup. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian menghidupkan kembali anak-anak itu. Yesus menyentuh anak muda dari janda Naim yang sudah mati, sehingga ia hidup kembali. Hal yang sama dibuatnya untuk Agustinus, disentuhnya hati dan akal budinya, sehingga iman dan moralnya yang sudah mati hidup kembali. Bahkan terus bertumbuh dan berkembang sebagai seorang yang kudus. Tentu itu semua tidak dapat dilepaskan dari peran Monika ibunya, yang terus mendampingi dan mendoakannya sambil mencucurkan air mata selama 30-an tahun. Benarlah ungkapan di belakang setiap orang besar selalu ada seorang ibu yang besar. Demikianlah renungan untuk hari ini. Marilah kita lanjutkan dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, selamat pagi Bapa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kesehatan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih Engkau beri keselamatan dan kesehatan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah pekerjaan kami, supaya kami dapat bekerja dengan baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan sekolah ini. Berkatilah siswa-siswi kami yang pada hari ini masih melaksanakan UHT pertama semester Gasal, supaya dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Berkati pula perangkat yang akan digunakan, semoga dapat digunakan dengan lancar dan tanpa suatu gangguan apapun. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keselamatan kami di dunia ini, supaya kami semua segera terbebas dari virus corona, agar kami dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bapak Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Demon, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.